tidak bernilai ibadah sama sekali. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kami hormati, kita sebagai warga Aisyah, kita harus tahu bahwa ada 7 karakter yang harus kita miliki sebagai warga Aisyah yang berkemajuan. Kan sering tuh Bu, kalau kita ngadakan acara, temanya itu kan sering tuh berkemajuan, perempuan berkemajuan, Aisyah berkemajuan gitu ya Bu. Dan itu bukan di kita aja Bu, dari pusat. Nah, apa 7 ciri karakter perempuan yang berkemajuan itu? Ada 7. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Saya bacakan garis besarnya aja Bu. Nanti kalau suatu waktu kita kajian, nanti kita akan kupas satu persatu ini. Tapi karena waktu kita hari ini sedikit, kita sebagian aja kita kupas. Yang pertama beriman dan bertakwa. Itu dasarnya yang pertama. Tanpa iman dan takwa kepada Allah, kita tidak akan bisa melakukan amal soleh. Yang kedua, taat beribadah. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, itu ujungnya pasti kita taat beribadah. Dalam surat Al-Baqarah Bu, ayat 1 sampai 5, itu tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Itu yang pertama, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Intinya apa? Iman bil ghaib, kepada yang ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Allah, malaikat, hari kiamat, semuanya gaib ya Bu ya. Gak nampak dari mata kita. Tapi kita harus yakin. Nah, beriman dan bertakwa. Kemudian diikuti oleh taat beribadah. Di mana taat beribadahnya? Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yakin kepada hari akhir. Nah itu Bu. Jadi yang ketiga, yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua taat beribadah, yang ketiga berakhlakul karimah. Kalau sudah beriman, bertakwa, taat beribadah, insya Allah akan melahirkan akhlakul karimah. Kenapa? As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang yang sholat tidak akan mungkin berbuat keji dan munkar. Kenapa? Karena sholat sudah membentengnya. Nah bagaimana kalau masih ada kemungkaran sementara dia masih sholat? Ya mungkin dia diuji melalui sholatnya. Mungkin sholatnya perlu diperbaiki lagi, perlu lebih khusyuk lagi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga berakhlakul karimah, yang keempat berpikir tajdid. Berpikir tajdid ini pembaharuan. Kita nggak boleh Bu satu paham fanatik dengan paham itu saja. Misalnya Bu, dulu waktu kita kecil kita diajarin doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran
Begitu kita berasyia, nggak salah itu kita baca, tapi harus sampai ke bawahnya. Masih ada tuh Bu bacaannya ke bawahnya. Belum selesai itu. Diajarkanlah kita dengan doa yang lebih simpel. Allahumma ba'id, ya kan? Allahumma ba'id baini wa baina. Itu cuma singkat doanya. Nah, seorang Aisyah harus mau itu Bu. Kenapa? Karena itu bukan berarti kita merubah akidah. Tidak, itu pembaharuan. Pembaharuan. Karena di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun. Kalau rukun kita tinggalkan, tidak syah sholat kita. Tapi kalau sunnah-sunnah sholat, itu boleh kita tinggalkan, boleh kita lakukan. Itu yang namanya sunnah. Jadi kita harus berpikir tajdid, pembaharuan. Kemudian yang keempat, bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu tegas, adil, tidak berat sebelah, menjadi penengah. Nah, ibu-ibu Aisyah itu harus bisa menjadi penengah. Jangan jadi provokator. Ada orang bertengkar, seharusnya kita jadi penengah, bukan provokator, bukan menjadi penghasut sehingga semakin hangat pertengkarannya. Tapi kita harus bisa menjadi penengah. Kemudian yang keenam, beramal soleh. Itu otomatis itu orang yang beriman diikuti oleh amal soleh. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kalau kita beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian bersikap inklusif. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami akan membahas bagian yang kedua saja dulu. Kalau iman dan takwa, kita udah yakin bahwa duduknya kita di sini sudah bukti bahwa kita beriman dan bertakwa. Kita akan coba membahas yang kedua, taat beribadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya hidup kita ini adalah ibadah, Bu. Apa yang kita lakukan dari pagi, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ibadah. Bahkan tidurnya kita itu juga ibadah. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita hidup, Bu, itu adalah ibadah. Duduknya kita di sini ibadah. Bekerjanya kita di rumah ibadah. Mengasuh anak, mengasuh cucung, menyuci piring, membersihkan rumah dan lain sebagainya, itu ibadah. Tapi ada syaratnya, Bu. Ada syaratnya, sesuatu yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Apa syaratnya, Bu? Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi yang pertama kuncinya, biar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, kuncinya ada pada niat. Apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita niatkan. Apa niat kita, Bu? Ngasuh cucung itu niat kita apa? Biar dia bernilai ibadah. Kerja di rumah itu kita niatkan apa, Bu? Biar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Jadi harus ada niat yang pertama, Bu. Niat kita melakukan segala sesuatu itu, niatnya itu karena Allah Ta'ala. Kita berniat, karena tanpa niat maka sia-sialah, Bu, kerjaan kita. Coba, Bu, dari A sampai Z, Bu, nggak cukup waktu 24 jam kalau kita nak melakukan pekerjaan di rumah. Betul dah, Bu? Betul, Bu? Ada ibu-ibu yang nak sempat tidur siang karena kerja dah? Ada mungkin dah, Bu? Bu, kalaulah misalnya kita nggak mensikapi ini dengan amal ibadah, Bu, capek kita di dunia ini, Bu, nggak ketemu nanti di akhirat. Tapi ketika apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah,
sekecil apapun itu kita akan temukan nanti Bu di akhirat, ketika di pengadilan Allah. Coba Bu, kita Bu, contoh saja, saya Bu tinggal di panti asuhan, menjaga anak-anak panti asuhan Bu sebagai ibu asrama. Pagi sekolah Bu, ngajar di SMP 13 sampai jam 4 sore, asar pulang. Mulai sebelum maghrib itu sudah pembinaan untuk anak-anak panti Bu, sholat maghrib, ngajinya, sholat isanya. Terus jam 3 atau jam 4 subuh sudah bangunkan mereka tahajud, menghafal, sholat subuh, terus baca-baca ayat-ayat pendek. Terus paginya udah berangkat ke sekolah. Sebelum ke sekolah masih sempat tuh kita masak untuk keluarga, nyiapin bekal untuk suami lah yang bekerja. Bahkan kalau ada waktu-waktu kosong bantu suami juga bekerja. Coba Bu, kalau itu tidak bernilai ibadah Bu, kalau kita lupa niatnya itu tidak bernilai ibadah, alangkah sia-sianya apa yang kita lakukan. Saya sering menangis Bu kalau mengingat itu semua. Kenapa? Saya sering menangis itu kenapa? Takut gitu jika apa yang kita lakukan tidak ada bernilai ibadah, dan kita tidak ketemu nanti dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 di sekolah Bu, ngajarin anak orang. Kalau enggak kita niatkan itu karena Allah, kita enggak dapat apa-apa. Pergi sekolah cuma kesalnya aja. Belum lagi benturan dengan teman-teman sejawat. Belum lagi anak-anak yang nakal, belum lagi yang komplain orang tua, belum lagi tingkah laku anak yang luar biasa. Apalagi sekarang Bu, kalau itu kita tidak perbaiki niat kita dari pagi itu Bu, berangkat sekolah tuh, kalau kita nggak benarkan niat kita Bu, sia-sia kita melangkah Bu. Begitu juga Bu di panti itu. Cuman bisa dihitung berapa jam tidurnya malam tuh mikirkan anak-anak. Tunggu dia masuk dulu ke kamarnya, baru kita bisa tidur tutup pintu Bu. Kalau itu nggak bernilai ibadah Bu, nggak mengharapkan dari Allah, alangkah sia-sianya kehidupan kita ini. Buang-buang waktu kita, tapi tidak ada nanti kita temukan di akhirat. Begitu juga kita semua ibu-ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, saatnya kita memperbaiki niat. Setiap hari Bu diperbaharui niat kita itu. Supaya apa? Jaga cucu nggak kesal kan Bu kalau dia nakal. Kalau dia nakal kita nggak terasa capek sih Bu. Tapi karena niat kita lillahi ta'ala tadi itu, rasa kesal kita itu akan diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua Bu, yang pertama tadi niat ya Bu. Jadi mulai sekarang niat perbaharui. Setiap melakukan sesuatu perbaharui niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua Bu, untuk meluruskan niat itu tadi, doa. Jangan lupa dalam melakukan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, jangan lupa Bu baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum biar beribadah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Alhamdulillahirabbil alamin. Minumnya kita ibadah. Makanya Bu, saya kalau mau bangunkan anak subuh-subuh tuh Bu, tahu lah Bu, anak gadis-gadis itu dibangunkan, ada yang sambil ngomel-ngomel sama kita. Asal ditutup telinga tuh Bu, gedor-gedor kamarnya, tutup telinga kita. Tapi sebelumnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bantu kita Bu. Jadi apapun yang kita lakukan, bismillah jangan lupa, sekecil apapun. Walaupun itu adalah kegiatan harian kita di rumah. Cuci piring, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci piringnya akan bernilai ibadah. Jadi apapun mari kita lakukan, perbaharui niat kita. Jangan lupa berdoa kepada Allah supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Yang ketiga Bu, bertawakal kepada Allah. Setelah kita berdoa, serahkan diri kita kepada Allah, serahkan segala keputusannya sama Allah. Bu, kalau kita hidup di dunia ini, Ibu yakin gak sudah diatur oleh Allah? Ibu yakin gak sudah diatur oleh Allah Bu?
Bagaimanapun kondisi kita, Bu, itu sudah diatur oleh Allah. Kita nggak bisa, Bu, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa ya saya begini, yang mereka begitu? Nggak bisa. Allah sudah tetapkan seperti itu. Maka ada rukun iman yang ke-6, Bu. Apa, Bu? Rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir. Allah sudah tetapkan itu semua. Kadar rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Supaya apa? Dengan adanya yakin kita dengan takdir kita, kita akan bisa hidup lebih bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, ada nggak di antara ibu-ibu yang umurnya di bawah 40? Di masjid ini ada nggak ya yang di bawah umur 40? Yang di atas 50, Bu? Yang di atas 50? Kayaknya rata-rata di atas 50 ya, Bu? Ya, rata-rata di atas 50. Bu, umur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika dia wafat umur berapa, Bu? Umur 63. Kalau misalnya kita standarkan umur kita dengan umur Rasulullah SAW, kita patok 63, berarti sisa berapa lagi, Bu? Taruhlah ada yang berumur 50 atau 55 sekarang ini. Masih ada waktu 8 tahun, Bu. Yang 55, yang umur 60 masih ada waktu 3 tahun. Tapi itu kan enggak mesti, tapi setidaknya kita menstandarkan umur kita dengan umur Rasulullah. Kalau ada yang lewat dari umur Rasulullah, bonus, Bu. Artinya Allah beri kita kesempatan bonus untuk lebih mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kehidupan kita itu damai, tentram, bahagia, sejahtera. Kan itu kan, Bu, yang kita inginkan? Betul nggak, Bu? Setiap hari kita pasti pengen damai kan, Bu? Pengen sejahtera, pengen bahagia, pengen hidup tenang. Pasti itu yang kita cari. Kuncinya itulah, Bu. Satu, kuncinya apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, karena kata Allah, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Bu, kita sakit, Bu. Bagaimana rasa sakit itu kita ungkapkan dalam rasa syukur? Ibu marah nggak kalau dikatakan, "Ay, sakit kepala, alhamdulillah." Ada kawan mengatakan, "Saya sakit kepala, alhamdulillah." Marah nggak, Bu, kalau dikatakan gitu? Nah, dalam sakit pun, Bu, untuk mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah, ketika kita sadar bahwa sakit dan yang menyembuhkan itu kan hanya Allah, Bu. Maka, Bu, untuk mengungkapkan, misal sakit kaki Ibu Nina. Nah, Ibu cukup mengatakan gini, Bu. Ya Allah, aku terima rasa sakit ini, ya Allah. Engkau lah yang maha menyembuhkan, ya Allah. Aku pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Supaya kaki ini, ya Allah, dengan kaki ini, ya Allah, aku bisa beribadah kepadamu. Itu sudah bagian dari rasa syukur. Coba Ibu rasakan, Ibu resapi, hilang, Bu, rasa sakit itu. Hilang, Bu, rasa sakit itu. Kalau enggak akan sembuh total, setidaknya ketika Ibu mau lakukan kaki itu untuk beribadah, kaki itu terasa ringan, Bu. Ibu pernah coba enggak? Ibu, saya pernah sakit kepala, yang rasa sakit kepala luar biasa, Bu. Waktu itu mau maghrib, harus mengimamnya anak sholat. Saya enggak bangkit dari tempat tidur. Saya bilang gini, ya Allah, saya terima sakit kepala ini, ya Allah. Tapi saya harus mengimami anak-anak sholat. Saya pasrahkan kesembuhannya hanya padamu, ya Allah, agar saya bisa untuk tetap melaksanakan tugas yang mulia ini. Saya minum air, bismillahirrahmanirrahim, hilang, Bu, sakit kepalanya. Walaupun nanti setelah sholat, Bu, masih terasa. Tapi setidaknya ketika kita niatkan untuk kita sholat, hilang, Bu. Jadi kalau kita sakit kaki, Bu, mau sakit kaki, nak jalan ke masjid, janganlah sesekali kita mengatakan, nak ke masjid kaki sakit.
Gitu kan? Artinya apa? Kita mengeluh. Tapi kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku terima sakit kaki ini ya Allah. Aku pasrahkan kesembuhannya hanya padamu ya Allah. Sehingga kaki ini masih bisa kulangkahkan ke masjid. Insya Allah Bu Rena. Ya, mungkin itu ya Ibu, sedikit ceramah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami berharap nanti di kegiatan pelatihan Mubalighah ada yang mewakili dari ranting-ranting. Nanti mungkin kita coba Bu Yanti buatkan dari ranting itu, semua ranting itu ada utusan gitu, minimal 1 gitu. Jadi kita nanti kalau bisa kerjasama dengan PWA biar nggak terlalu ribet gitu kan, kalau bisa. Tapi dia waktunya di bulan Juli Bu, insya Allah di bulan Juli. Nah, jadi kita berharap nanti di ranting-ranting itu sudah ada Mubalighahnya. Ya. Jadi mungkin itu ya Ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian yang sedikit ini sangat bisa ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk saya menyampaikan. Ya Allah, hilangkanlah segala kemungkaran yang ada di dalam hati kita semua. Ya Allah, benahilah kami untuk senantiasa berniat kepadamu ya Allah untuk melakukan segala sesuatu. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan menjadi amal soleh kita nanti di yaumil akhir. Nasrul minallah wa fathun qarib.